Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar menghitung pajak bumi dan bangunan. Sebelum kita belajar menghitung PBB, yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak atau siapa yang membayar pajak tersebut tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Yang pertama, bumi. Bumi yaitu permukaan bumi atau tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, atau tanah pekarangan. Yang kedua, bangunan. Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, pusat perbelanjaan, pagar mewah, ataupun dermaga. Dalam pajak bumi dan bangunan tidak semua objek tersebut dikenakan pajak. Berikut beberapa objek pajak yang tidak kena pajak. Yang pertama, objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya seperti tempat ibadah, tempat sosial, tempat kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, objek pajak yang digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala dan yang sejenisnya. Yang ketiga, objek pajak yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang kelima, objek pajak yang digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya, subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan wajib pajak dalam pajak bumi bangunan yaitu subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati atau wali kota serta memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar serta perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis
yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, dan penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Selain nilai jual objek pajak, juga ada nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP merupakan batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Sesuai keterangan resmi Sekretariat Kabinet Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23/PMK03/2014 tanggal 3 Februari 2014 menetapkan NJOP-TKP adalah sebesar 12 juta. Apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak yang lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, luas tanah atau bangunan. Yang kedua yaitu besar nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi. Yang ketiga, besar nilai jual kena pajak atau NJKP. Dan yang keempat, tarif sebesar 0,5%. Nilai jual kena pajak. Dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Besarnya persentase NJKP seperti berikut. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%. Yang kedua, objek pajak kehutanan sebesar 40%. Yang ketiga, objek pajak pertambangan sebesar 40%. Dan yang keempat, objek pajak lainnya. Apabila NJOP sebesar 1 miliar atau lebih, persentasenya sebesar 40%. Apabila NJOP kurang dari 1 miliar, persentasenya sebesar 20%. Rumus penghitungan pajak bumi dan bangunan. Rumus dalam PBB yaitu tarif pajak dikali NJKP. Jika NJKP sebesar 40%, artinya 40% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan 0,2% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP. Jika NJKP sebesar 20%, artinya 20% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP-TKP sama dengan
0,1% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Contoh penghitungan pajak bumi dan bangunan. Pak Putu memiliki tanah seluas 200 meter persegi dan bangunan seluas 160 meter persegi. Nilai jual objek pajak bangunan daerahnya yaitu 916.000 per meter persegi. Dan nilai jual objek pajak tanah 700.000 per meter persegi. Bila NJOP tidak kena pajak sebesar 12 juta dan nilai jual kena pajak sebesar 20% serta tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5%, hitunglah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Putu. Penyelesaian. Yang pertama, kita harus tahu dulu nilai jual objek pajak. Yang pertama, tanah seluas 200 meter persegi. Harga per meter perseginya adalah 700.000, sehingga NJOP tanah sebesar 140 juta. Yang kedua, bangunan seluas 160 meter persegi. Harga per meter perseginya adalah 916.000, sehingga NJOP bangunan sebesar 146.560.000. Total NJOP tanah dan bangunan adalah 286.560.000. Diketahui NJOP TKP sebesar 12 juta, sehingga NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 274.560.000. Selanjutnya kita harus tahu NJKP. NJKP tadi sudah diketahui sebesar 20%. Untuk mencari NJKP, 20% ini dikali dengan NJOP dikurang NJOP TKP, sehingga 20% dikali 274.560.000 sama dengan 54.912.000. Setelah diketahui besarnya NJKP, selanjutnya kita mencari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang, yaitu 0,5% dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 54.912.000, sehingga PBB terutang sebesar 274.560. Atau singkatnya bisa juga Atau ada juga cara lain untuk mencari besarnya PBB terutang, yaitu jika sudah diketahui besarnya NJOP dikurang NJOP TKP, yaitu sebesar 274.560, langsung saja dikali dengan 0,1% karena persentase NJKP 20%. Jadi PBB terutang sama dengan 0,1% dikali 274.560.000 sama dengan hasilnya sama, yaitu 274.560. Baik, itulah salah satu contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kita bahas mengenai PPN dan PPNBM.